Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'an. Sahabat Daud Channel yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, faktor kelima penyebab orang menjadi sombong selain karena ilmu atau kepintaran yang dia miliki, harta yang dia punya, status sosial atau nasabnya. Faktor kelima ini orang bisa sombong dikarenakan pangkat, jabatan, dan kedudukannya. Pangkat dan jabatan kedudukan manusia ini boleh jadi diperoleh setelah dia melakukan upaya-upaya. Katakanlah ketika dia menjadi karyawan, lalu kemudian dengan prestasinya dia menjadi atasan. Yang tadi dia bawahan, dia karyawan yang biasa-biasa saja, lalu dengan kinerjanya, prestasinya, lalu kemudian dia menjadi naik, dia menjadi bagus prestasi karena bekerjanya, maka dia menjadi diangkat. Atau tidak sedikit orang biasa, rakyat biasa, lalu kemudian berkompetisi di dalam politik misalnya. Dia yang rakyat biasa, kemudian dia terpilih menjadi anggota dewan, atau mungkin menjadi bos besar, ya. Maka di tengah-tengah masyarakat kehidupannya menjadi orang-orang yang dilebihkan, atau orang-orang yang terpandang, orang-orang yang tidak sama dengan masyarakat yang lain. Ini juga bisa menjebak orang menjadi sombong. Karena apa? Ketika mereka memposisikan dirinya lebih dibanding dengan orang lain, maka muncul dalam hatinya aku yang lebih baik, lebih hebat. Nah, ketika seseorang merasakan dirinya lebih baik ketimbang orang lain, itulah yang memunculkan rasa sombong dalam kehidupannya. Pangkat, jabatan, kedudukan yang dia raih, apalagi dia tidak menyadari bahwa apa yang dia raih, apa yang dia dapatkan, itu tidak terlepas dari bantuan kontribusi orang lain. Sehingganya setinggi apapun jabatan kedudukan yang kita miliki, jangan sampai menjadikan kita tinggi hati, menyangka jabatan kedudukan itu adalah sesuatu yang wah dalam kehidupan. Padahal jabatan itu hanya dititipkan oleh Allah, dititipkan sementara saja kepada kita, yang suatu saat jabatan itu akan hilang dan pergi. Sehingganya untuk mengistiqomahkan agar kita tidak terjebak kepada penyakit hati yang namanya sombong, maka hindari rasa takjub, rasa membanggakan diri bahwa dia setingkat lebih, dia merasakan tidak sama dengan masyarakat yang lain, sehingga ada pandangan kepada masyarakat yang biasa tidak sama dengan dia, maka muncul rasa sombong di dalam hatinya. Pangkat, jabatan, kedudukan itu hanyalah titipan, diamanahkan kepada dia. Maka manfaatkan pangkat, jabatan, kedudukan itu untuk apa? Sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa membantu, kita bisa menolong, kita bisa memfasilitasi, kita bisa berkontribusi, apapun yang dapat kita lakukan. Itulah sesungguhnya pangkat, jabatan, kedudukan yang memiliki manfaat. Jangan hanya untuk memperkaya diri, jangan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi pangkat, jabatan, kedudukan atau kekuasaan yang kita punya, yang kita miliki, itu bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, dan juga orang lain. Karena kata Rasulullah, manusia yang terbaik itu adalah manusia yang ketika dia memberikan manfaat kepada siapapun. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kata Rasulullah, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit yang namanya sombong ini. Apapun keadaan kita, apakah kita rakyat biasa, kita pejabat, kita memiliki pangkat, jabatan, kedudukan setinggi apapun, kalau itu menghantarkan diri kita menjadi orang-orang yang sombong,
tentu ini tidak menjamin kebaikan diri dan keluarganya. Berdoa dan munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tidak menjadi orang yang sombong dikarenakan harta kita, pangkat kita, jabatan kita, nasab kita, kedudukan kita. Kita harus tetap bahwa semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian kultum singkat yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.